Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainisa Kamili Azmi dengan nomor induk mahasiswa L1021107. Saya berasal dari kelas C Hubungan Internasional Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum saya dengan tema produktif di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, virus corona atau COVID-19 ini sudah menjadi pandemi global yang dimana mengharuskan seluruh masyarakat global untuk social distancing dan karantina di rumahnya masing-masing. Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas. Dengan terjadinya pandemi ini, pemerintah sudah mencanangkan sebuah program atau konsep yang bernama WFH atau Work from Home. Hal ini bertujuan agar masyarakat masih bisa tetap produktif meskipun di masa pandemi dan di dalam rumah, dan bagi masyarakat yang masih di bangku pendidikan masih bisa untuk menjalani kegiatan belajar mengajarnya meskipun dengan sistem daring. Membahas tentang produktif, sebenarnya apa sih produktif itu? Produktif adalah sikap yang berkonsep pada hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi dalam konsep produktif ini kita dituntut untuk selalu berkembang melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga akan menghasilkan sesuatu hal seperti hari biasa atau bahkan lebih yang kita dapat dari suatu aktivitas meskipun kita lakukan di rumah dan dengan keadaan yang tidak normal. Salah satu kegiatan produktif yang dapat kita lakukan adalah olahraga. Olahraga merupakan salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Selama WFH, olahraga dapat dilakukan sebagai selingan dikala padatnya pekerjaan dan juga sebagai refreshing dikala kita sudah bosan dengan apa yang sedang kita kerjakan. Olahraga dapat menyehatkan kita dan menjaga daya imun kita agar tidak gampang terkena penyakit, terutama di masa pandemi ini. Terdapat dua fungsi olahraga dalam pandangan Islam, yaitu yang pertama, olahraga sebagai sarana untuk menjaga kesehatan. Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kita berupa jasmani yang dapat kita manfaatkan. Salah satu bentuk syukur yang dapat kita lakukan untuk menjaga atau mengiringi nikmat yang Dia berikan adalah dengan selalu menjaga kesehatannya. Dengan demikian, jika konteksnya adalah untuk merawat dan menjaga jasmani agar tetap sehat, maka olahraga sangat penting dan dianjurkan dalam Islam. Yang kedua yaitu olahraga sebagai sarana untuk menjaga diri. Dalam menjalani hidup ini, suka ataupun tidak suka, pasti ada orang yang tidak sejalan dengan kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang seperti ini bisa menjadi musuh kita yang dapat memberi bahaya. Oleh karenanya, seorang muslim wajib memiliki tubuh yang kuat sebagai bekal menjaga diri dari serangan musuh. Olahraga adalah salah satu pilihan yang dapat kita ambil untuk merealisasikannya. Dengan berolahraga, kita dapat melatih otot, gerak refleks, dan ketangkasan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga atau membela diri dari musuh. Terlebih dalam Islam ada syariat jihad. Olahraga juga dapat kita jadikan sebagai i'dadul quwah atau mempersiapkan kekuatan yang bisa kita lakukan. Abu Hamid Al-Ghazali juga pernah menyampaikan bahwa setelah belajar, anak harus diizinkan untuk berolahraga agar tidak bosan. Melarang olahraga dan memaksakan terus belajar hanya akan mematikan hati dan mengikis kecerdasan. Tanpa kita sadari, ada hal yang bisa tetap menjaga kesehatan kita selain dengan berolahraga, yaitu sholat dan puasa bagi kita umat Islam. Berbagai penelitian seputar hikmah kesehatan dalam sholat telah diteliti oleh ahli dokter dunia, antara lain Profesor Dr. von Scherber yang berasal dari Belanda dan Profesor Andri yang berasal dari Paris. Profesor Dr. Scherber menyatakan bahwa gerakan-gerakan dalam sholat menurut agama Islam adalah suatu cara untuk memperoleh kesehatan dalam arti kata dan pengertian yang luas sekali, mencakup semua gerakan dengan tujuan untuk mempertinggi daya prestasi tubuh. Dalam agama Islam, setiap 5 kali dilaksanakannya tata cara sholat. Di dalam sholat terdapat gerakan-gerakan tubuh yang dapat menghasilkan bentuk tubuh sekaligus menjadi lembut dan lincah, di samping mudah bergerak serta menambah kekuatan dan daya tahan terhadap penyakit. Profesor Dr. Andri juga menyatakan gerakan sholat yang dilaksanakan setiap hari akan menurunkan dan mengurangi penyakit kegemukan atau obesitas, rematik, penyakit gula atau diabetes, batu empedu, sembelit, dan sebagainya. Gerakan sholat juga mengandung gerakan yang berdampak pada tulang belulang, otot, pergelangan, persendian, dan paru-paru. Sedangkan berpuasa dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena puasa dapat mengistirahatkan mesin pencernaan puasa. Pencernaan puasa merupakan zakat bagi tubuh kita dan banyak hal lain yang bermanfaat
yang bisa kita peroleh hanya dengan melakukan ibadah puasa. Syarifuddin juga menjelaskan bahwa manfaat dari puasa itu sangat besar, dirasakan oleh setiap orang yang melakukannya. Di antaranya adalah puasa dapat menumbuhkan rasa kesabaran, puasa dapat mengistirahatkan pencernaan yang sehat bagi kita, puasa juga sebagai zakat tubuh, puasa sebagai daya tahan tubuh, dan puasa sebagai terapi kesehatan, serta puasa mencerdaskan otak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di masa pandemi kita dianjurkan untuk berkegiatan produktif, yang salah satu kegiatan produktif itu adalah berolahraga. Olahraga dapat menjaga kesehatan kita, terutama di masa pandemi ini. Selain itu, olahraga juga dapat membuat tubuh kita khususnya menjadi kuat. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Subhanallah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Tetapi dalam diri kedua mereka ada kebaikan. Berusahalah kamu terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Hadis riwayat Abu Hurairah. Cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ingat jangan lupa berolahraga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.